Hey guys, welcome back in my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Pada 18 Juni 2023, terjadi sebuah insiden menghilangnya kapal selam OceanGate Titan yang melakukan eksplorasi ke bangkai kapal Titanic di Samudra Atlantik bagian utara. Dan sampai hari ini, update dari kasusnya masih terus berjalan dan menjadi perhatian dunia tak terkecuali Indonesia. Dan makin kesini, kasus OceanGate makin terasa banyak kejanggalan. Sehingga masyarakat banyak yang percaya bahwa kasus ini bukan sekedar kecelakaan, tapi ada konspirasi lain di baliknya. So, malam ini, tanpa berpanjang-panjang, kita akan bahas tentang kasus menghilangnya kapal selam OceanGate Titan yang masih menyimpan duka khususnya untuk keluarga dan sahabat dari para korban yang meninggal dunia. And now, before we do the exercise, The Mirror mau start. Dikutip dari situs CNBC Indonesia, menurut catatan insider, OceanGate didirikan oleh Stockton Rush yang berusia 61 tahun pada tahun 2009 dan berbasis di Washington DC, Amerika Serikat. Nah, Rush ini juga menjabat sebagai CEO di OceanGate dan juga menjadi salah satu penumpang yang meninggal dunia dalam insiden ini. Fokus OceanGate adalah meningkatkan akses pada laut dalam dengan inovasi pada kapal selam berawak generasi berikutnya dan juga platform peluncuran. Kapal selam ini dilengkapi dengan teknologi terbaru seperti sistem navigasi yang canggih, perangkat sonar yang sensitif, dan sistem komunikasi yang handal. Selain itu, kapal selam ini juga dilengkapi oleh jendela observasi berukuran besar yang memungkinkan penumpang untuk melihat ke luar lautan, melihat keindahan dan keajaiban dunia bawah laut. Dan OceanGate Titan ini telah digunakan oleh banyak ekspedisi seperti penelitian laut dalam untuk mengungkap misteri dari samudra yang belum terpecahkan oleh manusia. Situs web perusahaan dari OceanGate mengatakan bahwa tur menyelam ke dasar laut Atlantik ini telah dilakukan sejak tahun 2021. Di mana perjalanan mereka ini akan dimulai dari St. John di Newfoundland. Perjalanan ini berlangsung selama 10 hari. Nah, dalam satu kali tur, kapal OceanGate Titan ini bisa mengangkut 5 penumpang yang terdiri dari 1 orang pilot dan 4 orang tamu. Dan biayanya nggak main-main guys, kalian harus membayar sebesar 250.000 US dollar atau sekitar 3,7 miliar rupiah supaya bisa ikut dalam ekspedisi bawah laut menjelajah bangkai kapal Titanic. Di mana kapal selam OceanGate ini dikatakan bisa menyelam sampai 4.000 meter ke bawah laut, 4 km ke dalam laut. Bayangkan dalamnya gimana. Nah, walaupun disebut sebagai kapal selam, tapi Titan ini bisa dibilang berbeda dengan kapal selam pada umumnya. Kalau misalnya kapal selam itu mereka bisa bergerak sendiri, mereka bisa berjalan sendiri, tapi kalau si Titan ini, dia ini cuma bisa diturunkan ke dalam air melewati kapal induk. Nah, mungkin hal yang cukup mencengangkan dari kapal OceanGate Titan ini adalah dia itu dikendalikan hanya menggunakan joystick atau stick PS. Seorang ilmuwan kelautan yang bernama Harvard Peter Girguis mengatakan kalau joystick itu digunakan sebagai pengontrol akan membuat kapal selam ini lebih handal. Nah, sebenarnya para penumpang dari tur ini mengetahui resiko dari naik kapal selam Titan ini. Karena sebelumnya mereka harus menandatangani sebuah surat perjanjian. Dibilang surat tapi dia ukurannya tebal banget. Terkait resiko-resiko yang akan mereka hadapi ketika melakukan tur ini. Seperti gangguan kejiwaan, psikologi, trauma, luka fisik, bahkan kematian. Itu tertulis dalam surat perjanjian itu. Dan kalau mau lanjut melakukan tur ini, mereka harus setuju dengan kesepakatan itu. Ini mirip-mirip wahana McKamey Manor ya, kalau kalian tahu, kita pernah bahas di sini nih. Itu salah satu wahana yang terbilang ekstrim dan di luar nalar. Kalau kalian mau tonton, linknya aku taruh di description box. Nah, ada seorang pria bernama Mike Race yang pernah melakukan penyelaman ke bangkai Titanic menggunakan Titan ini. Dan dia mengatakan kalau iya, penumpang tahu resiko yang dihadapi ketika melakukan tur ini. Jadi kalau misalnya ada korban jiwa dalam tur ini, mereka tuh udah siap dengan resikonya. Salah satunya adalah kematian itu. Oke, sebelum kita masuk ke kronologi kejadian, kita coba mengenal dulu 5 penumpang yang ada di dalam OceanGate Titan. Yang pertama ada Stockton Rush, berusia 61 tahun yang merupakan CEO dari OceanGate sendiri yang menjadi pilot saat ekspedisi ini berlangsung. Penumpang kedua adalah seorang miliarder Inggris bernama Hamish Harding, berusia 58 tahun, yang sebelumnya sempat mengunggah di Facebook bahwa dirinya akan naik kapal selam itu, dan setelah itu nggak ada postingan lebih lanjut dari Hamish. Penumpang ketiga adalah pengusaha Pakistan yang bernama Shahzada Dawood, berusia 48 tahun, yang merupakan wakil ketua dari Engro Corporation yang memiliki investasi di bidang pupuk, manufaktur kendaraan,
energi, dan teknologi digital, yang membuat dia menjadi salah satu konglomerat terpandang di Pakistan. Penumpang keempat adalah putra dari Syahzada, yaitu Sulaiman Daud yang berusia 19 tahun, dan penumpang terakhir, Paul Henry Nargeolet berusia 77 tahun, seorang penjelajah dan ahli kelautan dari Perancis, juga pakar Titanic yang sangat terkenal. Nah, beda dengan 3 penumpang lainnya, si Paul ini udah puluhan kali pergi melakukan tur ke bangkai Titanic itu. Jadi ini bukan perjalanan pertamanya. Nah, dikutip dari situs CNN Indonesia, ini timeline kejadian ketika Ocean Gate mulai berangkat sampai dia ditemukan. Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, ekspedisi Ocean Gate Titan berangkat dari Saint John di Newfoundland, Kanada, dengan kapal induk atau kapal pendukung bernama Polar Prince, yang merupakan kapal pemecah es, dan mereka menuju ke lokasi bangkai Titanic. Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, 2 hari kemudian, kelima penumpang ini sampai di titik bangkai Titanic itu berada dan mulai melakukan penyelaman. Ketika Ocean Gate Titan mulai menyelam, kapal induk si Polar Prince ini masih tetap stay di permukaan. Pada pukul 10 pagi waktu setempat, kapal Titan pun mulai turun ke dalam lautan. Pukul 11.47, menurut salah satu pemilik dari Polar Prince, yaitu Chief Michelle Zhou, dari Miao Phuket Maritime Horizon Service, mengatakan bahwa komunikasi terakhir mereka dengan Ocean Gate yang lagi menyelam ini pada pukul 11.47. Di hari yang sama, pukul 18:10 jam 6 sore, kapal Ocean Gate Titan dijadwalkan kembali ke permukaan. Harusnya mereka udah mulai naik lagi nih ke atas. Tapi ternyata mereka nggak muncul-muncul. Pukul 18.35, pihak berwenang, yaitu penjaga pantai di sana, diinfokanlah oleh orang-orang dari Polar Prince bahwa mereka kehilangan kontak dengan Ocean Gate Titan. Saat itu pula, operasi penyelamatan langsung diluncurkan. Nah, pada hari itu, Angkatan Laut Amerika Serikat sempat mendeteksi bunyi akustik yang konsisten dengan ledakan di area pencarian. Pejabat senior Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan kepada timnya untuk segera menginformasikan suara konsisten ledakan tadi kepada pimpinan mereka. Nah, walaupun suara ledakan itu dianggap tidak pasti, tapi upaya pihak berwenang ini dari yang sebelumnya pencarian menjadi misi penyelamatan. Pada hari Selasa, tanggal 20 Juni, 2 hari kemudian, tim pencari kapal Titan mendengar suara dentuman dengan rentang waktu 30 menit di area pencarian Ocean Gate Titan yang menghilang. Jadi tiap 30 menit mereka dengar suara ledakan. Di sore harinya, suara dentuman masih terdengar. Setelah 4 jam, nggak terdengar lagi. Nah, di malam harinya, suara dentuman ledakan ini terdengar lebih sering di area pencarian Ocean Gate. Tapi ketika coba diselidiki lebih lanjut, mereka nggak mendapatkan informasi apapun, nihil. Nah, di hari yang sama, pesawat P3 Canada menemukan objek persegi panjang berwarna putih di dalam air. Tapi di waktu itu masih belum jelas apakah potongan itu beneran punya Ocean Gate atau justru itu punya Titanic. Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, di hari itu ketersediaan oksigen semakin menipis. Di mana diketahui kalau persediaan oksigen yang dimiliki oleh Ocean Gate Titan di bawah laut sana hanya tersisa sekitar 3-4 hari lagi. Dan kalau dihitung dari sejak kapal ini hilang kontak, mereka cuma memiliki stok oksigen selama 40 jam yang akan dipakai oleh 5 orang. Pada hari Kamis tanggal 22 Juni, Coast Guard Amerika Serikat memperkirakan bahwa oksigen yang dimiliki oleh Ocean Gate Titan itu akan habis pada Kamis sore. Dan di hari itu pula, tim SAR akhirnya menemukan puing-puing yang diidentifikasi sebagai bagian dari Ocean Gate Titan. Dan puing-puing ini ditemukan sekitar 200 meter dari posisi bangkai Titanic. Nah, salah satu negara yang membantu pencarian Ocean Gate Titan adalah Kanada, di mana Kanada ini mengerahkan sebuah robot laut tak berawak, dan robot inilah yang menemukan puing-puing tadi. Nah, kata Laksamana Muda Penjaga Pantai Amerika Serikat yang bernama John Mauger, dia bilang kalau puing-puing itu seperti hilang tekanan dalam ruangan secara dahsyat. Dan gak lama setelah penemuan puing-puing itu, Ocean Gate lewat postingan Twitter menyatakan bahwa seluruh penumpang yang 5 orang tadi itu telah meninggal dunia. John Mauger juga menduga kalau kapal ini meledak di bawah air, tapi dia belum bisa memastikan bahwa ledakan dahsyat itu benar-benar terjadi di bawah sana. Karena ledakan di bawah air ini bisa aja terjadi jika ada sesuatu yang menembus lambung kapal. Dan kalau hal itu emang terjadi, dan bejana tekan kehilangan fungsinya, maka akan dipastikan kapal meledak. Nah, info terbaru yang kudapatkan dari kasus ini dari akun indozone.id bahwa bangkai kapal Ocean Gate Titan ini akhirnya ditemukan dan telah diangkat ke permukaan. Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023,
Dan di bangkai itu juga ditemukan sisa-sisa jasad dari para penumpang. Bangkai kapal itu ditemukan oleh kapal asal Kanada bernama Horizon Arctic. Jadi itulah kronologi seram kejadian yang menimpa 5 penumpang dalam ekspedisi Ocean Gate Titan yang menyelam ke dasar laut Arktik yang gelap dan dingin untuk melakukan perjalanan ke bangkai kapal Titanic. Nah, viralnya kasus ini bikin banyak akun-akun gak bertanggung jawab di media sosial yang sembarangan upload video dan ngasih caption kalau ini adalah rekaman terakhir dari Ocean Gate Titan sebelum tenggelam. Sebelum menghilang. Dan kemarin aku juga sempat nemu video yang berisi rekaman yang katanya itu adalah rekaman terakhir dari suara para penumpang yang terjebak dalam Ocean Gate Titan. Kalau kalian dengar, ini memang miris sih suaranya. Aku coba preview dikit ya. Dan juga ada rekaman suara kayak ngetuk-ngetuk gitu, yang katanya itu adalah penumpang Ocean Gate yang mengirimkan sinyal SOS karena mereka butuh pertolongan. Ini rekamannya. Yang ternyata setelah diusut, 2 rekaman suara ini ternyata hoax. Yang nggak tahu aslinya apa, tapi dari pihak berwenang yang menangani kasus ini, seperti Angkatan Laut Amerika Serikat, penjaga pantai di sana, itu mengatakan kalau mereka nggak pernah menemukan ada rekaman suara. Menurut mereka, rekaman suara yang ngetuk-ngetuk tadi itu adalah editan. Dikasih sound effect, karena nggak mungkin di bawah laut sedalam itu ada suara ombak. Selain rekaman suara, ada juga video yang diunggah di akun TikTok Net News 2022 yang ngupload video dan captionnya mengatakan kalau inilah puing-puing dari Ocean Gate setelah meledak. Itu juga hoax dan diklarifikasi oleh turnbackhoax.id yang udah menelusuri video itu dan ternyata itu adalah video dari puing-puing bangkai Titanic yang udah diupload pada 11 Februari tahun 2022. Jadi video lama yang diulang upload dan captionnya diperbaharui dengan kasus yang lagi viral. Bener-bener orang-orang nggak bertanggung jawab, orang-orang egois yang seenaknya sendiri, memanfaatkan kejadian buruk yang terjadi hanya untuk menaikkan views dan follower. Gila nggak tuh? Nah, karena kasus ini udah jadi perhatian publik dunia, banyak orang yang menemukan kejanggalan-kejanggalan dari kasus ini, dan kejanggalan yang paling banyak dibahas adalah tentang fisik dari Ocean Gate Titan. Di mana banyak orang yang bilang kalau ini tuh bukan kapal selam atau submarine, tapi ini adalah submersible, bagian kecil dari kapal selam. Bayangkan aja, Titan ini memiliki panjang hanya 6,7 meter, lebarnya 2,8 meter, dan beratnya 10.432 kg, dan memiliki kapasitas muatan 685 kg. Kondisi di dalam kapal Titan ini sangat sempit, bahkan penumpang hanya bisa duduk diam, nggak bisa berdiri, dan kalau berjalan itu harus merangkak. Jendela cuma ada satu untuk semua penumpang bisa ngelihat keluar, dan yang lebih parah adalah pintu dari Ocean Gate ini nggak bisa dibuka dari dalam, karena sistem kuncinya itu menggunakan 18 baut yang dipasang dari luar. That you drive the thing with an Xbox game controller. You are bolted in from the outside. There are 18 bolts in a circle around the hatch, and by the way, they only fasten 17 of them. The 18th one is way up high, and they say there's really no mathematical difference. Dan satu-satunya cara supaya orang-orang ini bisa keluar dari dalam Ocean Gate Titan adalah dibukakan dari luar. Dan sistem kerja Titan ini lebih seperti lift dalam laut, karena dia cuma bisa naik dan turun. Dan seperti yang tadi di awal aku bilang, kalau Titan ini dikendalikan hanya menggunakan joystick atau stick PS. Coba dari sini aja lah, kalian bayar 3,7 miliar, dan kalian mendapatkan fasilitas kayak yang tadi kita jelaskan, dengan tingkat keamanan atau risiko yang sangat besar bahayanya. Apakah layak dan wajar? Nah, kejanggalan kedua yang juga menjadi kontroversi dari Ocean Gate Titan adalah sertifikasinya. Mengenai sertifikasi kelayakan, gimana enggak? Kapal selam ini dikatakan udah beroperasi sejak 2021, dan udah puluhan kali melakukan ekspedisi menyelam ke Laut Arktik ke bangkai kapal Titanic. Tapi kenapa kejadian ini bisa terjadi? Sebenarnya emang bisa aja sih musibah kayak gini terjadi, tapi apakah nggak ada tindak pencegahan gitu supaya hal ini nggak terjadi?
Dan ternyata keselamatan kapal ini udah dipertanyakan sejak tahun 2018 lalu. Yang sebenarnya ahli industri dan mantan karyawan OceanGate juga mengkhawatirkan tentang masalah keamanan, keselamatan. Karena OceanGate ini diketahui tidak mensertifikasi OceanGate Titan melewati pihak ketiga seperti Biro Kapal Amerika atau grup DNV dari Eropa, di mana mereka ini adalah badan-badan terkemuka dalam sertifikasi kapal selam sampai pengelolaan asuransi dan risiko bahayanya. Dan tugas dari badan-badan tadi adalah untuk menetapkan standar keselamatan terhadap rancangan kapal selam bawah laut. Nah, salah seorang ahli dari Masyarakat Teknologi Maritim atau MTS yang bernama Will Kohnen itu pernah mengirim surat kepada CEO OceanGate, si Stockton Rush tadi, yang mana surat itu berisi kekhawatiran dari Kohnen atas ekspedisi yang dilakukan oleh Titan. Masalah-masalah yang tercantum dalam surat Kohnen meliputi cacat desain tunggal, tidak adanya sertifikasi yang diakui oleh industri, fabrikasi, dan pengujian kapal selam. Nah, ini juga ada satu skandal yang terkait OceanGate ini, di mana pada bulan Januari 2018, salah seorang karyawan dari OceanGate yang bernama David Lochridge menyampaikan laporan teknis kepada pimpinan perusahaan. Dan dalam laporan itu, dia mengkritisi proses penelitian dan pengembangan pada Titan. Tapi laporan teknis dari David ini yang sebenarnya punya tujuan baik demi keselamatan si kapal ini ketika nantinya beroperasi. Tapi laporan teknis David ini justru menjadi bahan tuntutan oleh OceanGate. Sebenarnya di laporan teknis itu, Lochridge ini melaporkan bahwa dia khawatir pada material yang digunakan untuk membuat kapal OceanGate Titan, khususnya pada lambung kapalnya. Si David ini juga mencemaskan tentang uji coba demi memastikan kemampuan kapal untuk menahan tekanan dalam laut. Nah, salah satu penolakan keras yang dilakukan oleh David adalah tentang jendela kaca yang sebenarnya hanya dirancang untuk kedalaman 1.300 meter. Sementara OceanGate melakukan ekspedisi ini dan menyelam sampai 4.000 meter. Yang jelas itu nggak akan kuat ditahan oleh si jendela. Pada intinya, David Lochridge ini nggak bisa mengeluarkan surat izin untuk OceanGate Titan melakukan penyelaman sebelum uji kelayakan dilakukan. Tapi niat baik yang dilakukan oleh David Lochridge ini menyebabkan dia harus dipecat oleh OceanGate, dan OceanGate menuntut balik kepada David Lochridge karena dituduh menyebarkan informasi rahasia kepada publik. Tapi setelah media mencoba nanya kepada OceanGate, dia menepis semua tuduhan itu dan bilang kalau kapal OceanGate Titan ini udah uji kelayakan kok dan dinyatakan aman, jadi nggak ada masalah. Itu menurut OceanGate. Coba di sini kalian lebih percaya mana, OceanGate atau David Lochridge? Nah, satu kejanggalan lain yang terjadi pada OceanGate ini adalah mereka sempat dituntut atas kasus penipuan. Ini menarik sih. Jadi beberapa bulan sebelum kejadian ini, ada sepasang suami istri bernama Winter Park Mark dan Sharon Hagel. Dan dia menggugat Stockton Rush, CEO dari OceanGate, atas kasus penipuan. Karena pada tahun 2018, mereka ini udah memesan paket tur menyelam ke bangkai Titanic. Tapi nggak tahu alasannya apa, perjalanan mereka ini selalu diundur untuk alasan yang nggak jelas, bahkan sampai tahun 2023. Setiap ditanya kapan perjalanan dilakukan, pihak OceanGate selalu mereschedule jadwal mereka, dan sampai tahun 2023 ini, perjalanan Mark dan Sharon nggak juga dilakukan. Tapi anehnya, ekspedisi terakhir ini berjalan. Dan secara kebetulan penumpangnya adalah orang-orang hebat, orang-orang penting di negaranya, dan juga berpengaruh di dunia. Dan OceanGate juga sempat mengatakan kalau perjalanan ini adalah perjalanan satu-satunya yang mereka lakukan di tahun 2023. Dan sampai kasus ini terjadi pun, pihak OceanGate nggak juga mengabulkan permintaan refund dari Sharon dan Winter Mark. Dan teori ini mengingatkan aku dengan teori besar dari Titanic yang dikatakan itu sengaja ditenggelamkan oleh para elit global. Menurut kalian gimana? Dan satu kejanggalan terakhir, ini hal yang sampai dinotis oleh seleb dunia yaitu Cardi B, dan dia nge-up tentang kasus ini. Jadi ada seorang pria bernama Brian Zaz yang ngepost artikel tentang hilangnya OceanGate Titan. Dan dia mengatakan bahwa Hamish Harding, salah satu penumpang dari Titan, itu merupakan ayah tirinya. Tapi yang bikin dunia bingung dan jungkir balik adalah keesokan harinya ketika OceanGate Titan masih dalam upaya pencarian, yang which is tuh bapak tirinya juga belum ditemukan nih. Masih nggak tahu nasibnya apakah masih hidup atau udah nggak ada. Kalian tahu apa yang terjadi? Dia ngupload foto kondisi bahagia dan serunya nonton konser Blink-182. Dan itu bikin dunia tercengang. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke, sebelum menutup video ini, ada dua informasi yang mau aku share ke kalian.
Yang pertama, itu dalam sebuah artikel yang aku baca, tapi aku lupa situsnya apa. Aku sempat baca, kalau Stockton Rush, si pilot Ocean Gate Titan, ketika ada di bawah laut, dia mengatakan sempat melihat ada lubang besar yang ada cahaya biru di dalamnya. Nah, ketika mereka mulai mendekat ke lubang itu, kapal mereka mulai bergetar, dan Rush merasa ini udah dalam bahaya, dan naik ke atas, dan sejak saat itulah, mereka kehilangan kontak dengan Polar Prince, si kapal induk yang lagi nunggu di permukaan. Info kedua adalah Wendy Rush, istri dari Stockton Rush. Dikatakan merupakan keturunan langsung dari salah satu korban Titanic tahun 1912. Nah, dua informasi ini aku nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Dan mungkin teman-teman ada yang tahu dan bisa menemukan buktinya di artikel, bisa tolong share di kolom komentar. So guys, itulah kasus menghilangnya submersible Ocean Gate Titan yang melakukan penyelaman ke bangkai Titanic, membawa 5 penumpang, orang-orang penting, orang-orang kaya yang berpengaruh di negaranya, dan mereka harus kehilangan nyawanya dalam ekspedisi yang harusnya menyenangkan. Dan aku nggak kebayang aja sih gimana rasanya jadi mereka berlima kejebak di dalam kapal selam, mereka nggak bisa keluar. Kalaupun bisa keluar, mereka bakal mati karena tekanan laut dalam kan. 4000 km, wah. Pasti gelap banget, semuanya hitam, air laut yang sedingin es lagi. Ini benar-benar lautan yang titiknya itu persis di tragedi Titanic tahun 1912. Kalau korban Titanic dulu tewas membeku di atas permukaan laut, nah mereka di dasar lautnya nih hilang nyawanya. Aku nggak bisa ngebayangin sepanik apa mereka di dalam sana, tapi mereka harus tetap mencoba santai karena oksigen mereka harus bagi 5 kan, dan tinggal 40 jam lagi, kalian bayangkan aja lah. So, aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus ini, apa yang kalian ketahui yang belum kita bahas di video ini, share semuanya di kolom komentar. So guys, itu dulu video kita pada malam hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Lebarnya 28 meter. 6 meter. Mengenai sertifikasi kelayakan. Nah, salah seorang ahli dari masyarakat masyarakat teknologi maritim. Pada intinya dan dia mengunggat kalau korban Titanic dulu jangan lupa tinggalkan komentar kritik